Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Prasetyo, mahasiswa Politeknikal Teknik Riau, program studi Sistem Informasi. Nah, video ini dibuat dalam tugas mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak. Nah, pada kesempatan ini, saya bertindak sebagai peninjau dalam kegiatan pengujian static unit testing, dynamic unit testing, dan non-fungsionalnya itu. Untuk proyek aplikasi klinik hukum rakyat gitu. Nah, unit atau fitur yang menjadi tanggung jawab saya itu untuk diuji itu ada dua, yaitu metode pada file pengacara kontrolernya itu, yaitu metode selesai konsultasi dan metode pengaduan masuk. Metode selesai konsultasi ini merupakan metode bertipe POS itu, yang berfungsi untuk memproses penyelesaian sebuah konsultasi hukum oleh pengacara user jenis pengacara itu. Nah, ketika seorang Ketika seorang pengacara menandai bahwa konsultasi dengan kliennya telah selesai, metode inilah yang bertugas mengubah status jadwal konsultasi tersebut menjadi selesai gitu, di dalam database. Nah, sementara itu metode pengaduan masuk, metode bertipe GET gitu, yang berfungsi menampilkan daftar pengaduan yang masuk kepada pengacara yang sedang login dengan mengambil data pengacara dan data pengaduan terkait menggunakan query LINQ gitu. Nah, saya memilih kedua unit ini karena keduanya berada pada alur kerja inti itu. Dari sisi pengacara di dalam aplikasi itu proses menerima pengaduan dan menyelesaikan konsultasinya. Kedua proses ini juga melibatkan operasi terhadap data sensitif milik pengguna gitu, seperti data sesi login, kepemilikan data konsultasi, terus untuk penting lah gitu untuk dipastikan keamanan dan validasinya gitu, validasi datanya melalui pengujian statis sebelum unit sebelum unit ini diuji secara dinamis maupun digunakan oleh pengguna akhir gitu. Nah, berikut bagian checklist static unit testingnya. Saya nilai dari 5 aspek yaitu kualitas kode, struktur program, validasi dan error handling, komentar dan dokumentasi, dan keamanan dan robustness itu. Nah, berikut yang temuan yang defect lognya gitu. Itu ada 7. 7, 3 dari metode selesai konsultasi dan 4 dari pengaduan masuknya gitu. Nah, masuk ke metrik review kodenya yaitu jumlah baris kode yang diteliti ini ada 73 gitu. Cakup selesai konsultasi dan pengaduan masuk yang di Nah, baris kode dari pengaduan masuk ini lebih banyak gitu. Jadi, defect yang ditemukan ada 7. Defect density itu, nah, total defect, total defect dibagi jumlah barisnya gitu. Jadi, sekitar 10% kurang gitulah. Ya, jenis defectnya itu kategori temuannya itu ada 5 kategori yaitu di bagian keamanannya itu ada di bagian IDOR-nya tuh pada selesai konsultasi. Nah, bagian robustness-nya itu hasil palsu saat gagal, potensi null reference exception. Lalu, di bagian validasi tidak ada pengecekan session itu. Kualitas kodenya itu hardcode string, format kode kurang rapi gitu. Nah, di bagian dokumentasi itu tidak ada komentar atau XML dokumen penjelasannya gitu. Baik, berikut adalah dokumen dari dynamic unit testingnya. Nah, ini potongan kode dari metode selesai konsultasi dan berikut adalah potongan kode dari pengaduan masuknya gitu. Nah, sekarang masuk di bagian cyclomatic complexity-nya. Nah, saya akan menjelaskan tabel ini. Nah, di bagian ini perhitungan cyclomatic complexity ini untuk mengukur tingkat kompleksitas logika dari kedua unit yang diuji gitu. Untuk metode selesai konsultasi ditemukan satu predikat yaitu kondisi if jadwal tidak sama dengan nol sehingga menggunakan rumus P plus 1 diperoleh nilai CC sebesar 2.
Nah, nilai ini juga konsisten jika dihitung menggunakan rumus E kurang N plus 2 pada graf alurnya itu. Nilai CC sebesar 2 ini menunjukkan bahwa terdapat dua jalur independen dengan metode tersebut, dengan tingkat kompleksitas yang tergolong rendah. Sementara itu, untuk metode pengaduan masuknya, secara struktur kontrol eksplisit tidak ditemukan adanya percabangan if else atau switch. Sehingga jumlah predikat yang dihitung itu 0 gitu. 0 dan nilai CC yang diperoleh sama dengan 1. Yang berarti hanya terdapat satu jalur linear pada level kontrol programnya. Nah, selanjutnya di bagian control flow graph. Nah, ini diagram dari control flow graph dari selesai konsultasi dan pengaduan masuknya gitu. Pada CFG selesai konsultasi ini, alur dimulai dari inisialisasi query jadwal di baris 4 sampai 6 gitu. Kemudian masuk ke node predikat pada baris 7 yang mengecek apakah jadwal itu null atau tidak. Jika kondisi bernilai true, alur berlanjut ke node baris 9 sampai 11 yang melakukan update status jadwal dan pengaduan. Lalu bertemu kembali atau merge dengan cabang false pada node baris 13 sampai 14 yang berisi data sementara itu, temp data dan proses redirect sebelum akhirnya keluar dari ke node exit-nya itu. Cabang false langsung menuju node yang sama tanpa melalui proses update data itu. Nah, untuk CFG yang pengaduan masuk ini, nah, alurnya lebih panjang itu secara linear dimulai dari pengambilan username dari session, pencarian data user, pencarian data pengacara hingga proses query LINQ-nya itu pada baris 7 sampai 24. Nah, setelah itu terdapat node predikat gitu pada baris 25 sampai 27 yang mengecek kondisi jadwal nul atau tidak untuk setiap item pengaduannya gitu. Nah, di CFG ini berada di dalam ekspresi ternary gitu, bukan struktur if else konvensional gitu. Kedua cabang baik true maupun false sama-sama mengarah ke node baris 28 sampai 27. Nah ini. Lalu berlanjut ke pembuatan model dashboard pada baris 30 sampai 42-nya gitu. Nah, lalu langsung ke node exit-nya gitu. Nah, selanjutnya itu data flow graph gitu. Nah, itu untuk menelusuri bagaimana variabel-variabel didefinisikan dan digunakan sepanjang eksekusi program. Pada data flow graph, metode selesai konsultasi ini variabelnya itu variabel jadwal didefinisikan pertama kali di baris 4 sampai 6. Kemudian digunakan sebagai predikat use pada baris 7 gitu untuk pengecekan nol dan sebagai computation use pada baris 9 sampai 11 untuk memperbarui status jadwal maupun status pengaduan terkaitnya. Sebelum akhirnya perubahan tersebut disimpan melalui save change itu, fungsi save change. Nah, berikut dari kita dynamic testing menggunakan XUnit gitu, langsung dari studio code-nya gitu. Nah, ini saya membuat dua metode, yaitu metode selesai konsultasi, jadwal ditemukan, status menjadi selesai, dan pengaduan masuk itu. Hanya menampilkan milik sendiri atau belum ditugaskan gitu. Dengan data tesnya itu. Ada data tes di bagian jadwal add, user pengacara gitu. Nah, dari hasil implementasi ini
dua sukses gitu, dua sukses, nol skip, nol fail dari summary-nya itu. Kita langsung saja ke bagian refleksi itu. Jalur unit paling kompleksnya itu di pad 02, 02 atau metode masuk itu apa, pengaduan masuk yang P1-nya itu. Nah, pengaduan masuk memiliki jadwal terkait, filter where, dan kondisi OR pada pengacara ID gitu. Dan beberapa null check bersyarat untuk tanggal, jadwal, link meet gitu. Ini jalur yang kompleks secara struktural karena melibatkan predikat filter kepemilikan sekaligus predikat null check gitu. Jadwal null check jadwal per item dalam satu query link-nya gitu. Nah, tantangan yang ditemukan dalam melakukan testing itu cakupan tesnya yang belum lengkap, terus ketidaksesuaian komentar tes dengan perilaku sebenarnya, misalnya gitu. Nah, lalu ada risiko null reference exception itu belum tervalidasi. Nah, berikut dari uji non-fungsionalnya itu terdapat empat, empat medium prioritas alertnya itu, dua yang bagian low. Nah, itu bagian register itu semuanya. Nah, ini di bagian register. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Ensure that your website load balancer configuration to set content security policy header gitu. Ini saya menggunakan ZAP itu. ZAP ini tujuannya untuk menguji celah dari website itu gitu. Uji keamanan. Nah, langkah yang saya lakukan itu jalanin localhost-nya, lalu lakukan spider atau passive scan-nya gitu. Nah, misalnya contohnya begini, start scan, lalu muncul alert di sini setelah 100%. Nah, ini dia. Jadi sekian dari penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.